ada kasus yang seperti ini. Hari ini mereka masih menggunakan BPJS Kesehatan untuk pemeriksaan. Contoh hari ini ya, hari ini. Besoknya ketika mereka mengecek lagi, kepesertaannya sudah tidak aktif lagi, guys. Dan ketika pemerintah menonaktifkan pun tidak ada pemberitahuan. Hai, apakah Anda punya BPJS Kesehatan? Dan ngomong-ngomong, apakah kepesertaannya atau statusnya itu masih aktif atau tidak? Soalnya begini, perlu saya tanya, karena kebanyakan peserta BPJS Kesehatan yang segmen mandiri, yang segmen PBI yang gratis dari pemerintah, kebanyakan pesertanya itu tidak sadar, tidak tahu, sehingga ketika mereka ke fasilitas kesehatan dan ingin berobat, dengan harapan bahwa mereka pasti dilayani karena kepesertaan mereka masih aktif, dan mereka pasti akan dijamin. Ternyata pas sampai di fasilitas kesehatan, kepesertaannya sudah tidak aktif. Dan kalau sudah tidak aktif, otomatis sudah tidak bisa dilayani. Begitu. Dan apakah kepesertaan itu bisa diaktifkan? Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Nanti saya akan bahas. Tetapi di kesempatan yang awal ini saya akan membahas itu kira-kira mengapa sampai kepesertaan yang tadinya itu aktif bisa jadi tidak aktif. Padahal itu kan pemerintah yang mendaftarkan kita. Kita kan tidak pernah membayar iurannya. Pemerintah yang membayar. Tetapi kenapa tiba-tiba kepesertaannya bisa aktif tanpa kita tahu? Oke, saya akan memberikan sedikit penjelasan dan ini mungkin hanya beberapa kemungkinan ya, Tetapi dari beberapa kasus, sepertinya kemungkinan ini memang yang menjadi alasan sampai kepesertaan teman-teman yang BPJS gratis itu sering tidak aktif. Dan banyak kasus ketika kepesertaan tidak aktif itu bukan satu atau dua orang. Biasanya kadang pemerintah menonaktifkan secara keseluruhan, bahkan banyak peserta sekali yang memiliki kepesertaan yang sudah tidak aktif. Dan mereka, ada kasus yang seperti ini. Hari ini mereka masih menggunakan BPJS Kesehatan untuk pemeriksaan. Contoh hari ini ya, hari ini. Besoknya ketika mereka mengecek lagi, kepesertaannya sudah tidak aktif lagi, guys. Gitu. Dan ketika pemerintah menonaktifkan pun tidak ada pemberitahuan kepada peserta. Jadi kalau misalnya teman-teman dinonaktifkan tanpa diberitahu, ya harap dimaklumilah. Saya rasa itu tidak menjadi sesuatu yang harus dipermasalahkan ya. Yang penting teman-teman terdaftar dan aktif. Tapi kalau tidak aktif, ini yang parah. Nah, makanya saya mau memberikan penjelasan. Ada beberapa kemungkinan kenapa sampai kok tiba-tiba kepesertaan BPJS kita yang pemerintah ini tidak aktif lagi. Oke, kemungkinan yang pertama yaitu biasanya orang sering bilang begini, tuh karena kamu tidak pernah menggunakan BPJS Kesehatan, tidak pernah periksa ke fasilitas kesehatan, makanya pemerintah sudah menonaktifkan tuh. Kira-kira kemungkinan itu benar atau salah? Di sini saya pun tidak mau membenarkan kemungkinan itu, karena yang biasa terjadi begini. Sepertinya ada benarnya juga. Ada orang yang memang karena tidak pernah menggunakannya untuk berobat, akhirnya memang dinonaktifkan. Mungkin begini. Mungkin pemerintah berpikir bahwa sepertinya orang ini tidak pernah menggunakan atau klaimnya tidak pernah masuk. Ini kemungkinan saja ya, tidak pernah digunakan. Ya sudahlah, kita alihkan kepada orang lain dululah, mungkin yang membutuhkan jaminan BPJS Kesehatan, kita alihkan saja ke orang lain. Tetapi banyak kasus juga ada orang yang tidak pernah menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat selama bertahun-tahun, tetapi pemerintah tidak pernah menonaktifkan, kepesertaannya masih aktif. Dan itu masih ada tuh, banyak kasus seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah kemungkinan ini benar, bagaimana ya, saya juga bingung. Teman-teman silakan menganalisa sendiri, karena pada kasus ini, pada pernyataan ini, ada yang memang tidak lama digunakan dinonaktifkan, dan ada yang tidak lama digunakan tapi masih tetap aktif sampai sekarang. Itu kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang kedua begini, mungkin waktu teman-teman didaftarkan atau diusulkan ke BPJS yang gratis dari pemerintah, itu teman-teman punya status di kartu keluarga, khusus status pekerjaannya, misalnya masih seorang petani. Setelah pemerintah mendaftarkan teman-teman, pada tahun berikut teman-teman telah menjadi seorang wirausaha contohnya. Lalu teman-teman kecapil dan merubah status pekerjaan teman-teman menjadi wirausaha. Nah, ketika pemerintah memvalidasi data di tahun yang berikut, loh ini ternyata bapak yang ini atau kepala keluarga yang ini sudah menjadi seorang wirausaha, sudah pasti mampulah untuk membiayai keluarga pada BPJS Kesehatan segmen mandiri misalnya. Oh sudahlah, kita nonaktifkan sajalah, ini dia tidak memenuhi standar lagi untuk mendapatkan BPJS yang gratis. Itu mungkin kemungkinan yang kedua gitu. Lalu
di kemungkinan kedua ini ada mungkin ada hal lain lagi, seperti contoh misalnya di dalam kartu keluarga ada anak kita yang waktu didaftarkan mereka masih bersekolah, tetapi setelah itu dia sudah 1 tahun kemudian dia tes CPNS, lolos sebagai PNS, dan dia merubah status pekerjaannya pada kartu keluarga itu menjadi PNS. Kemudian pemerintah setelah memvalidasi data, oh ini sudah PNS, oh sudah tidak layak lagi, kita hapus, alihkan saya kepada orang-orang yang mungkin tidak mampu. Nah, seperti itu. Atau juga mungkin kalau sekarang kan pemerintah untuk mendaftarkan juga kalau tidak salah itu harus ada verifikasi rumah. Jadi siapa tahu mungkin rumah peserta yang sebelumnya masih seperti gubuk biasa-biasa, tetapi setelah diverifikasi berikut mungkin rumahnya sudah bagus, di depan rumahnya ada motor, ada teras, dipasang AC, berarti layaklah, seperti itu ya. Jadi itu kemungkinan yang kedua. Kalau kemungkinan yang ketiga ini yang begini, ini juga sering terjadi sih. Misalnya teman-teman adalah seorang penduduk di kota A, lalu teman-teman tiba-tiba ingin pindah domisili ke kota B. Jadi waktu teman-teman di kota A itu teman-teman diberikan BPJS gratis dari pemerintah sebagai penduduk yang di kota A. Setelah teman-teman pindah ke kota B, teman-teman mengurus data domisilinya untuk pindah ke kota B, maka sudah pasti teman-teman kan menjadi penduduk di kota B. Setelah pemerintah mungkin memvalidasi data, orang ini kan sudah datanya sudah di kota B, sudah tidak di kota A lagi. Berarti Anda tidak punya hak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya di kota A, karena itu menjadi hak orang-orang yang berada di kota A. Dan ketika Anda sudah berada di kota B, berarti silakanlah Anda berproses, misalnya mungkin melaporkan diri ke dinas sosial supaya mungkin Anda bisa ditambahkan, karena Anda sudah bukan lagi penduduk kota A. Dan itu kuota yang diberikan untuk penduduk kota A, bukan Anda penduduk kota B. Itu kemungkinan juga menurut saya, tetapi masuk akal juga karena memang seperti itu menurut analisa saya, pengamatan saya selama ini. Kemungkinan yang keempat, itu biasanya ada data capil yang bermasalah. Kebanyakan setelah pemerintah memvalidasi data, ada nicknya yang ganda. Jadi waktu terdaftar nicknya masih pakai nick yang ini, tetapi setelah itu entah bagaimana nicknya jadinya 2 dan dua-dua aktif, berarti itu nicknya ganda kan? Tidak bisa, pemerintah harus memvalidasi menggunakan satu nick. Jadi data itu termasuk data bermasalah, jadi dinonaktifkan dulu lah, seperti itu. Nah, jadi itu 4 kemungkinan yang memang sering terjadi. Mungkin ada kemungkinan lain lagi sih, tapi yang saya analisa dan yang kadang juga sering saya temukan di kenyataannya itu seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang kepesertaannya sudah tidak aktif, solusinya mungkin teman-teman bisa berkoordinasi ke dinas sosial untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Seperti itu ya, karena itu kan bantuan sosial. Jadi ranahnya dinas sosial, silakanlah ke dinas sosial. Dan saya harus memberitahukan bagi teman-teman bahwa, bukan memberitahukan ya, saya tekankan bagi teman-teman bahwa teman-teman harus rutin mengecek kepesertaan teman-teman apakah masih aktif atau tidak. Cara mengeceknya sangat gampang lah, teman-teman tidak perlu ke kantor BPJS Kesehatan, atau kalau mau menggunakan aplikasi mobile JKN boleh. Tetapi kalau tidak mau pakai aplikasi mobile JKN, tinggal pakai WhatsApp aja, simple. Caranya teman-teman tinggal WhatsApp ke nomor yang ini, 0811 8165 165, save namanya dengan nama layanan Pandawa. Teman-teman tinggal WhatsApp, kirim salah satu pesan, terus Pandawanya akan balas. Nah, di situ teman-teman pilih menu informasi. Setelah pilih menu informasi, ada beberapa pilihan, teman-teman pilih cek status peserta. Setelah pilih cek status peserta, teman-teman akan disuruh memasukkan nick. Silakan masukkan nick teman-teman. Setelah itu dia akan mengirim lagi permintaan untuk teman-teman masukkan tanggal lahir. Tanggal lahirnya itu formatnya dimasukkan mulai dari tahun, strap, bulan, strap, tanggal. Setelah itu status teman-teman akan muncul aktif atau tidak aktif. Seperti itu, simple kan? Jangan lupa gunakan layanan Pandawa untuk mengecek status kepesertaan teman-teman apakah masih aktif atau tidak. Dan silakan teman-teman berproses kalau sudah tidak aktif. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam jaga diri. Terima kasih.